kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan pengajian rutin di setiap hari Selasa membahas kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan sebagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita telah memasuki pembahasan yang terakhir di ujung pembahasan bab yang ke-18, yaitu ma yahrumu indal kubur. Apa-apa yang diharamkan di kuburan. Dan kita sudah membahas beberapa poin, di antaranya adalah diharamkan menyembelih hewan kurban. Apakah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala ataupun selain Allah? Kalau menyembelih untuk Allah maka ini haram, atau menyembelih untuk makan-makan ini hukumnya haram. Karena kuburan itu bukan tempat untuk menyembelih. Ya, cari tempat yang lain. Dan namanya kuburan itu semua area, semua lokasi yang menjadi pemakaman umum. Apakah di situ ada tanah kosong? Kalau masih dalam lokasi pemakaman umum, maka tetap tidak boleh menyembelih di tempat tersebut. Apalagi menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk mayit. Ini dosa besar, bahkan syirik, ya, yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau memang penyembelihannya itu untuk si mayit atau untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada wali-wali tertentu atau kepada orang-orang soleh tertentu, maka ini tentunya syirik dan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Kemudian poin berikutnya yang juga sudah kita bahas beberapa dalil, yaitu meninggikan kuburan, mengapuri atau mewarnai atau plester, ya, plester kuburan, kemudian menulis di atas kuburan, membangun di atas kuburan, duduk di atasnya. Nah, ini yang sudah kita pelajari dan beliau membawakan beberapa dalil. Kita lanjutkan membacakan dalil yang ketiga, al-tsalis, an Abi Hayyaj al-Asadi qala, dari Abu Hayyaj al-Asadi, seorang tabi'in, dia mengatakan, qala li Ali ibni Abi Thalib, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku mengutusmu, aku tugaskan engkau sebagaimana aku ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada timsalan wa fi riwayatin suratan wa fi baitin illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Janganlah engkau melihat ada patung atau gambar-gambar, maksudnya gambar-gambar makhluk hidup, patung-patung makhluk hidup, ataupun illa tamastahu, kecuali engkau hilangkan. Ada gambar atau patung kecuali harus engkau hilangkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, ataupun kuburan yang tinggi, kuburan yang tidak wajar melebihi batas, melainkan engkau ratakan. Dan mungkin sudah kita bahas, yang dinamakan dengan meratakan di sini adalah tidak sampai rata dengan tanah, tapi rata sebagaimana normalnya kuburan yang sesuai syariat, yaitu 1 jengkal dari tanah. Kalau ada bangunan-bangunan di atasnya, ada tembok-temboknya, ada dindingnya, ataupun ada kuba-kuba di atas kuburan, illa sawaitahu, kamu ratakan tembok-temboknya, bangunannya, ya itu semua diratakan dari kuburan. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib ini beliau pun memerintahkan kepada generasi setelahnya dari kalangan tabi'in untuk melakukan hal yang sama. Karena itulah dakwanya para sahabat, mereka selalu mengikuti cara dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencegah, menutup segala pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan.
Dan kita tahu kalau ada gambar-gambar, ada patung-patung, apakah di dalam rumah atau di depan rumah, ini tentunya akan menghalangi malaikat tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Malaikat rahmat ya, tidak akan masuk ke rumah yang ada patungnya, yang ada anjingnya, yang ada gambar-gambarnya, gambar-gambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Ini malaikat rahmat tidak akan masuki tempat-tempat seperti itu. Kalau malaikat maut tetap ya, mau dimanapun ya, apakah di benteng-benteng yang kokoh, tetap dikejar kalau memang sudah ajalnya. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wa tamathil. Bahwasanya malaikat tidak akan masuk di suatu rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar-gambar ataupun patung-patung. Nah, karena di kalangan kaum muslimin ternyata ada yang masih pelihara anjing. Ya, mungkin buat satpam di depan rumah. Ya, daripada beli anjing mendingan bayar satpam gitu. Ini ada yang masih pakai anjing, masih pelihara anjing. Bahkan mungkin sebagian orang masih menganggap remeh hal itu. Ya, masih berinteraksi dengan anjing. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, barang siapa yang memelihara anjing tanpa haknya atau tidak sesuai dengan yang dibenarkan, maka setiap harinya pahalanya berkurang 2 qirot. Pahalanya berkurang gunung Uhud atau 2 besar gunung Uhud. Ya, kita satu hari belum tentu bisa mengumpulkan pahala sebesar itu, sebesar gunung Uhud. Ini setiap hari pahalanya berkurang gara-gara pelihara anjing. Ya. Taib. Qala Asy-Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani, seorang ulama dari Yaman rahimahullahu taala, ketika menjelaskan hadis yang kita baca ini, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib, kata beliau, fihi anna sunnah annal qabra la yurfa'u raf'an kabiran min ghairi farqin baina man kana fadilan wa man kana ghairu fadil. Dan termasuk sunnah adalah kuburan itu jangan ditinggikan melebihi batas, terlalu tinggi, atau yang dengannya bisa membedakan antara orang fadil, orang yang mulia, atau orang yang tidak mulia. Kebanyakan kuburan itu kenapa ada yang ditinggikan, ada yang dihiasi, dibangun? Karena ingin membedakan antara orang fadil dan orang yang bukan fadil. Karena ini kuburannya orang soleh, kuburannya seorang ulama atau seorang wali, maka dibuat, dihiasi sedemikian rupa, dibangun di atasnya bangunan untuk membedakan dengan kuburan yang lain. Nah, ini tentunya tidak termasuk sunnah Rasulullah. Kuburan itu bagaimanapun orangnya tetap sama. Tidak ada kuburan yang beda, siapapun orangnya. Termasuk kuburan Rasulullah SAW sama dengan kuburan kaum muslimin yang lain. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah ziarah kubur ke makam Baqi, itu sama kuburannya, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang lebih bagus, semuanya rata, semuanya di atasnya cuma ada batu kerikil. Padahal di situ ribuan sahabat, 10.000 sahabat lebih itu dimakamkan di Baqi, termasuk seluruh istri-istri Rasulullah kecuali Khadijah, Ibunda Khadijah di Mekah. Seluruh istri beliau dimakamkan di Baqi, termasuk Utsman ibn Affan dimakamkan di Baqi. Namun kuburannya sama dengan kuburan orang biasa. Nah, itulah Islam, tidak ada bedanya. Maka tidak ada yang sama. Maka tidak perlu kita ziarah kubur ke tempat-tempat yang jauh. Ziarah kubur harus dengan safar, bepergian jauh hanya untuk ziarah kubur. Maka nggak perlu. Kenapa? Karena kuburan itu sama, tidak ada yang beda. Kalau masjid ada yang beda, ini Masjid Nabawi, ini Masjidil Haram, ini Masjidil Aqsa. Itu punya keistimewaan yang beda dengan masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Tapi kalau kuburan di seluruh dunia itu kuburan sama. Baik. Wa dhahiru anna raf'al qubur ziyaratan 'alal qadri al-ma'dun fihi muharramun. Dan secara zahir, dalil-dalil yang ada, hadis-hadis yang ada secara zahir itu menerangkan bahwa meninggikan kuburan melebihi batasnya, terlalu tinggi, itu hukumnya muharram, haram hukumnya. Berarti dosa kalau ada orang yang membuat kuburan melebihi batasannya.
Wa qad sarraha bidzalika ashabu Ahmad wa jama'atun wasyafi'i wa Malik, dan telah dijelaskan secara tegas dari pengikutnya Imam Ahmad dan juga sebagian kelompok dari Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik. Baik, qala wa min raf'il qubur ad-dakhilu tahtal hadis dukhulan awwaliyan al-kubabu wal masyahidu al-ma'murun 'alal qubur. Dan di antara meninggikan kuburan adalah yang masuk di dalamnya larangan yang paling utama untuk dilarang adalah membangun kuba-kuba atau membangun bangunan yang mewah di atas kuburan. Ya, ini lebih terlarang lagi. Ini kalau kita bicara tanah, ya, membuat kuburan dengan tanah yang lebih tinggi itu saja sudah dilarang. Ini baru pakai tanah. Yang dibolehkan hanya 1 jengkal dari atas permukaan tanah. Nah, ini ada yang melebihi 1 jengkal, ya, bahkan lebih tinggi dari itu. Ini dari tanah saja itu sudah dilarang. Apalagi ini menggunakan kuba, membangun di atasnya bangunan, tentu ini lebih haram dan dosanya lebih besar. Wa aidan huwa minat yakhadil kubur masajida. Karena itu termasuk adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, termasuk juga larangan yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa qad la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ilu dzalika kama sayati. Dan Rasulullah telah melaknat orang yang melakukan itu. Dan nanti akan beliau bahas di pembahasan selanjutnya. Yang mana Rasulullah menjelang meninggal dunia, di akhir-akhir hayatnya beliau melaknat atau mengatakan Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Wa kam qad nas'a an tasyidi abniyatil kuburi wa tahsiniha min mafasida yubka lahal Islam. Dan betapa banyak kerusakan yang timbul sebab kuburan itu dibangun. Betapa banyak kerusakan-kerusakan yang timbul akibat membangun di atas kuburan, dan itu yang membuat kaum muslimin menangis, membuat agama Islam ini menangis. Ya, gara-gara orang-orang Islam ini membangun di atas kuburan. Minha i'tiqadul jahlati laha ka'tiqadil kuffari lil asnam. Wa 'aduma dzalika fadhannu annaha qadiratun ala jalbin naf'i wa daf'i dharr wa ja'aluha muqsidan li talabi qada'il hawaiji wa malja'a linajahil matalib. Kemudian sebagaimana keyakinan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu, sebagaimana keyakinan orang-orang kufar terhadap patung-patung mereka, dan mereka mengagungkan kuburan-kuburan tersebut dan meyakini bahwa kuburan itu mampu memberikan manfaat atau menolak bahaya, dan menjadikan kuburan sebagai tujuan untuk meminta sesuatu, apakah meminta untuk menghilangkan masalah-masalahnya, menghilangkan musibah-musibahnya, ataupun bersandar kepada kuburan itu dan minta kesuksesan, mintanya kepada kuburan. Dan ini tentunya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang menyembah patung, ya. Wa sa'alu minha ma yas'alu al-'ubadu min rabbihim, dan mereka juga minta-minta kepada kuburan sebagaimana penyembah-penyembah patung itu minta kepada patung-patung itu. Wa shaddu ilaiha rihal wa tamassu wastighathu, dan mereka melakukan safar, perjalanan jauh ke kuburan-kuburan itu, kemudian beristighatsah, minta pertolongan di saat genting kepada mayit-mayit itu. Dan ini perkataan Imam Asy-Syaukani, ya, ini masih perkataan Imam Asy-Syaukani. Wa bil jumlah annahum lam yad'u syai'an mimma kanatil jahiliyatu taf'aluhu bil asnam illa fa'alu. Kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang itu tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Di zaman jahiliyah dahulu mereka menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan, menyembah patung, minta kepada patung di saat genting, ataupun mereka menyandarkan urusannya, menyandarkan nasibnya kepada patung-patung itu. Maka tidak ada bedanya dengan kaum muslimin di zaman sekarang.
namun bedanya cuma bentuknya saja. Kalau di zaman dulu bentuknya patung, di zaman sekarang bentuknya kuburan. Jadi kuburan itu ibarat patung. Jadi patung tapi segi empat gitu aja ya, patung yang segi empat ya. Kalau di zaman dulu patung memang dibuat mirip atau dibuat patung orang soleh itu, dibikinkan patungnya. Nah di zaman sekarang nggak perlu pakai patung orang soleh, tapi cuma kuburannya saja itu sudah seperti patung. Minta-minta ke kuburan, minta-minta ke kuburan orang-orang soleh itu. Nah ini sama saja seperti orang-orang jahiliyah menyembah patung. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita hanya mengatakan ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa ma hadzal munkar asy-syani' wal kufril fadhi' la najidu mimman yaqdabu lillahi wa yugharu hamiyatan lidinil hanif. Walaupun seperti ini keadaannya, kemungkaran yang tersebar, kekufuran yang nyata, namun kita tidak melihat ada orang yang betul-betul marah karena Allah Subhanahu wa taala, yang merasa cemburu karena agamanya dilecehkan. Kadang-kala biasa saja orang melihat orang-orang datang ke kuburan, minta-minta kepada kuburan, itu kadang-kala itu biasa-biasa saja, tidak ada yang marah melihat itu. Nah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala di zamannya beliau saja, beliau mengatakan tidak ada yang marah melihat hal itu. Kemudian kata beliau, la aliman wala muta'alliman, tidak ulamanya, tidak murid-muridnya, tidak orang pelajarnya, tidak santrinya, tidak kiainya, tidak ulamanya, tidak jamaahnya, wala amiran wala waziran, tidak juga penguasanya, amirnya, wazirnya, menteri-menterinya, wala malikan, raja-rajanya. Semua diam ketika melihat kuburan diperlakukan seperti itu. Tidak ada yang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tawarada ilaina minal akhbar ma la yushakku ma'ahu anna katsiran min haula'il kuburiyin aw aktsarihim idza tawajjahat alaihim yamin min jihati khusmati khalafa billahi fajira. Dan telah datang kepada kami berita yang tidak diragukan bahwa sebagian mereka ahli kuburiyun itu, orang-orang yang suka datang ke kuburan untuk minta-minta, itu kebanyakan mereka apabila mereka bersumpah atas nama Allah tapi mereka bohong, itu berani. Ya, saya bersumpah atas nama Allah tidak melakukan ini, padahal dia yang melakukan. Dia berani berbohong, dia berani bersumpah atas nama Allah padahal bohong, berani dia. Namun ketika dia bersumpah atas nama orang soleh, syekhnya mereka, maka dia tidak berani dan dia langsung mengakui perbuatannya. Berarti dia lebih takut sama syekhnya, lebih takut sama wali tersebut daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka kata beliau di sini, maka itu lebih parah, lebih buruk daripada orang-orang yang menjadikan Tuhan itu dua ataupun tiga, yaitu orang-orang Nasara. Lebih parah dari orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara meskipun mereka berbuat syirik, ya mereka menyembah orang yang betul-betul jelas mulia yang mereka sembah, meskipun ini tidak boleh juga menyembah nabi ini. Yang mereka sembah itu orang yang jelas, yaitu nabi. Nah mereka ini kuburiyun ini menyembah orang-orang yang belum tentu soleh, belum tentu wali, hanya anggapan mereka saja. Tidak ada yang merekomendasikan bahwa memang orang ini wali, tidak ada. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam, beliau seorang nabi dan punya mukjizat yang besar. Dan ini bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang-orang Nasara. Sama-sama buruk, tapi kata beliau di sini lebih parah orang-orang yang kuburiyun ini, yang minta-minta kepada kuburan ini. Fa ya ulama'uddin wa ya mulukul muslimin ayyu wijrin lil islami asyaddu minal kufur. Wahai para ulama-ulama Islam, wahai para penguasa-penguasa muslim, apakah ada keburukan di dalam Islam yang lebih besar daripada kekafiran? Wa ayyu bala'in li hadzal din adur alaihi min ibadati ghairillah. Apakah ada bencana yang lebih besar terhadap agama ini yang lebih berbahaya daripada ibadah kepada selain Allah? Wa ayyu musibatin yusabu bihal muslimuna ta'dilu hadhil musibah. Dan apakah ada musibah yang lebih besar menimpa kaum muslimin yang sebanding dengan musibah ini, yaitu musibah menjadikan kuburan-kuburan sebagai sesembahan. Wa ayyu munkarin
yajibu ingkaru in lam yakun ingkaru hadzal syirk wajiban. Dan kemungkaran seperti apa yang wajib diingkari daripada kesyirikan seperti ini. Dan ini memang tugasnya terutama para ulama, tugasnya para guru untuk menjelaskan kepada masyarakat, tidak boleh minta-minta kepada penghuni kubur, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid, tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kuburan-kuburan wali. Nah, ini harus ditegaskan, harus dilarang oleh para ulamanya. Jangan sampai justru ulamanya mendukung, ulamanya malah mengajak. Nah, ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik. Dalil yang berikutnya Ar-Rabi' an Thumamah ibni Sufai qala, ya, kharajna ma'a Fadalah. Ini cerita yang intinya adalah fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna bi taswiyatil kubur. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk meratakan kuburan. Kembali lagi kita ingatkan, meratakan kuburan adalah maksudnya tidak sampai merata dengan tanah, melainkan diratakan dari kuburan yang berlebihan. Ataupun hadis yang berikut yang lainnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sawwu kuburakum bil ardi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ratakan kuburan kalian dengan tanah. Ya. Ini semua adalah bentuk pencegahan dari Rasulullah SAW agar umatnya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Al-Khamis, hadis yang kelima, qala Muawiyah radhiyallahu anhu, berkata sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, inna taswiyatal kubur minas sunnah, sesungguhnya meratakan kuburan itu bagian dari sunnah. Wa qad rafa'atil yahud wan nasara fala tashabbu bihima. Sesungguhnya meratakan kuburan itu adalah bagian dari sunnah, dan orang-orang Yahudi dan Nasara mereka telah meninggikan kuburan mereka, maka jangan ikuti mereka. Jangan tashabbuh dengan Yahudi dan Nasara. Dalil yang keenam, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriku thiyabahu fatukhlisu ila jildihi khairun lahu min ay yajlisa wa fi riwayatin yata'a ala qabrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang duduk di atas bara api, duduk di atas bara api, kemudian api itu membakar pakaiannya dan tembus membakar kulitnya. Api itu membakar pakaiannya sampai tembus membakar kulitnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Yang tadi kita jelaskan beberapa poin di awal, termasuk yang diharamkan di kuburan adalah duduk di atas kuburan, ya. Yang keenam yaitu duduk di atas kuburan. Dalilnya adalah hadis yang kita bacakan ini. Lebih baik orang itu duduk di atas api, di atas bara api sampai membakar baju dan kulitnya, lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Berarti ini termasuk dosa besar. Ya, jangan disepelekan duduk di atas kuburan. Perkara yang ketujuh, as-sabi' an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an umshiya ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amsiya ala qabrin muslim wa ma ubali awsatal kuburi qadaitu hajati aw wasatas suq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan di atas bara api atau aku berjalan di atas pedang, maksudnya di atas tajamnya pedang, ya, di atas tajamnya pedang itu. Atau aku memasang atau mengikat tali sendalku dengan kakiku, itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburannya kaum muslimin. Jadi poin yang ketujuh ini kan larangan yang diharamkan di kuburan, yaitu berjalan di atas kuburan, atau dalil, ya, berjalan saja tidak boleh melewati kuburan, artinya menginjak kuburan saja tidak boleh,
apalagi sampai duduk di atas kuburan. Ya, ini juga ancaman yang keras. Tidak boleh seseorang itu menginjak kuburan. Baik. Berikutnya dalil yang ke-8. An Abi Marsad Al-Ghanawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Ini juga dalil ya, larangan duduk di atas kuburan. Mengenai duduk di atas kuburan ini, sebagian ulama berpandangan ini tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama dari kalangan Asy-Syafi'i. Namun perlu diketahui sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani bahwa maksudnya ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan makruh, yaitu makruh yang bertanda haram. Karena mereka sangat berhati-hati untuk mengharamkan sesuatu, maka mereka hanya mengatakan makruh. Namun para ulama sepakat, jumhur ulama sebagaimana kata beliau, wa huwa madhhabu jumhur ulama ala mana kalau Syaukani, yaitu jumhur ulama mengatakan haram duduk di atas kuburan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Nah, di sana ada sebagian ulama yang berpandangan atau mentakwil maksud daripada perkataan Rasulullah yaitu duduk di atas kuburan. Dan ini diantara pandangan dari ulama-ulama Malikiyah. Maksud duduk di atas kuburan atau tidak boleh duduk di atas kuburan adalah buang air besar. Nah, ini maksud mereka. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ini takwil yang sangat jauh ya. Berbeda duduk sama buang hajat, itu sangat jauh berbeda. Tentu buang hajat di kuburan dosanya lebih besar daripada duduk di kuburan ya. Yang mana hadis yang kita terangkan tadi, berjalan di atas kuburan, menginjak kuburan itu saja dilarang, apalagi duduk, apalagi sampai buang air, buang hajat ya. Apakah hadas besar maupun air besar maupun air kecil ya, buang air besar maupun buang air kecil di kuburan, ini tentunya lebih besar dosanya. Taib. Qultu, kata Syekh Al-Albani, wal karahatu indahuma idza atlaqat hiya tahrim. Ini yang tadi kita jelaskan. Yang dimaksud dengan makruh menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya adalah at-tahrim, yaitu haram. Taib. Kemudian di sini poin yang berikutnya adalah as-salatu ilal kubur. Poin yang ketujuh, larangan di kuburan adalah salat menghadap kuburan. Lil hadisi al-mutaqaddim anifan ya, la tusallu ilal kubur, sebagaimana hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu jangan kalian salat menghadap ke kuburan. Taib. Wa fihi dalilun ala tahrimis salati ilal qabri li dhahirin nahi wa huwa ikhtiyarun Nawawi wa qala al-Munawi fi Faidil Qadir syarihun lil hadis ay mustaqbilina ilaiha lima fihi min at-ta'zim al-baligh li'annahu min martabatil ubudi min martabatil ma'budin fajama'a ya'ni fil hadis bitamamihi bainan nahi an istighfafi bit ta'zim wa ta'zim al-baligh. Baik. Salat menghadap kuburan, dalil-dalil ini menunjukkan haram seseorang itu salat menghadap kuburan ya, menurut zahir larangan tersebut. Wa huwa ikhtiyarun Nawawi, ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Al-Munawi. Kata Imam Al-Munawi, yaitu yang dimaksud adalah mustaqbilina ilaiha, yaitu salat menghadap kuburan. Karena di situ ada pengagungan kepada kuburan tersebut. Dan ini martabatnya, tingkatannya seperti menyembah kuburan itu. Maka itu mengumpulkan antara mengagungkan kuburan, kemudian pengagungan yang berlebihan ya, seperti menyembah kuburan tersebut.
Baik, salat menghadap kuburan, ya, salat menghadap kuburan ini hukumnya adalah haram kalau hanya sekedar menghadap kuburan. Salatnya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau memang bentuknya adalah lita'zim, bentuknya adalah untuk pengagungan kepada kuburan, maka ini syirik besar. Yang dinamakan haram itu kalau cuma menghadap ke kuburan. Mungkin di depan masjidnya itu ada kuburan, sehingga salatnya itu menghadap ke kuburan. Salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya haram. Tapi kalau sampai ada niatan untuk mengagungkan kuburan itu, atau karena merasa kuburan itu punya keagungan, atau si mayit itu punya keagungan, dia mengagungkan orang tersebut, maka ini jatuhnya syirik besar. Summa qala fi maudhi'in akhar, kemudian berkata di tempat yang lain, ya, fa inna dzalika makruhun fa inna qasda insanun tabarruk bis salati fi tilkal buq'ati faqad ibtada'a fid din. Ya, sesungguhnya yang demikian itu adalah yang dibenci. Kalau seseorang itu bermaksud salat untuk tabarruk, mencari berkah dengan kuburan tersebut, maka ini termasuk perkara yang bid'ah di dalam agama, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu karahiyatu at-tanzi, yang dimaksud dengan makruh di sini adalah makruh untuk keharaman, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan ulama-ulama Syafi'i yang lainnya. Fahuwa makruhun karahatut tahrim, yaitu makruh untuk keharaman. Kata Syekh Al-Albani di sini, wa yanbaghi ayyu'lam anna at-tahrim al-madhkur innama huwa idza lam yaqsid bil istiqbali ta'dhimul kubur wa alla fa huwa syirkun. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan haram di sini salat menghadap kuburan, yaitu apabila tidak ada maksud untuk pengagungan kepada kuburan itu. Tapi kalau memang ada pengagungan kepada kuburan, fa huwa syirkun, maka itu adalah syirik. Taib. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Ali Al-Qari, walau kana hadha at-ta'zim haqiqatan lil qabri wa li sahibihi la kafara al-mu'azzam. Ya, seandainya salat menghadap kuburan itu tujuannya untuk mengagungkan ahli kubur itu, maka ini termasuk kekafiran. Ya, wa tashabbuhu bihi makruhun wa yanbaghi ay yakuna karahatan tahrim. Ya. Dan yang dimaksud dengan dimakruhkan di sini adalah tahrim, yaitu haram. Allahu a'lam bishawab. Taib, lalu bagaimana dengan hukum salat itu sendiri? Nah, kalau salat menghadap kuburan haram, bagaimana dengan salat yang dilakukan? Apakah salatnya sah atau tidak sah? Taib, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum salat, apakah sah atau tidaknya. Mereka sepakat kalau menghadap kuburan haram, tapi salatnya itu sah atau tidak. Kalau dia sudah selesai salat, perlu diulangi atau tidak. Atau mungkin dia nggak tahu, pas selesai salat baru ternyata di depannya ada kuburan. Nah, itu salatnya perlu diulang atau tidak. Taib, para ulama berbeda pendapat. Dan mereka berbeda pendapat ini karena kembali kepada sebuah kaidah yang mereka miliki bersama, yaitu apakah kuburan itu atau larangan sholat di menghadap kuburan itu kembali kepada zat ibadah itu sendiri atau di luar ibadah itu sendiri. Sebagai gambaran, ini kaidah dalam usul fikih yang disebutkan oleh para ulama usul. Apabila sebuah larangan itu terdapat dalam zat ibadah itu, maka hukumnya batal, ibadah itu tidak sah. Tapi kalau larangan itu di luar ibadah tersebut, maka sholatnya tetap sah, tapi dapat dosa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang sholat memakai sutra bagi laki-laki.
Laki-laki sholat menggunakan baju sutra. Apakah sholatnya sah atau tidak? Jawabannya sholatnya tidak sah. Karena baju adalah untuk menutup aurat. Dan menutup aurat itu syarat di dalam sahnya sholat. Maka sholatnya tidak sah. Karena termasuk syarat sahnya sholat. Kecuali kalau dia pakai surban dari sutra, sholatnya tetap sah. Karena surban itu bukan untuk menutup aurat. Insyaallah ada gambaran ya. Ini sebagai syarat sahnya ibadah tersebut. Atau zat ibadah tersebut. Contohnya seperti apa? Seorang puasa di hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Giliran puasa Ramadan nggak mau puasa. Begitu masuk Idul Fitri baru puasa. Ini rajinnya luar biasa. Baik, ada orang yang puasa ketika hari raya Idul Fitri, sah atau tidak puasanya tersebut? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena dia berpuasa dan memang dilarang untuk puasa di hari tersebut. Atau sholat bagi wanita yang datang bulan, wanita yang haid mendirikan sholat, sholatnya tidak akan sah meskipun sholatnya sudah sesuai dengan seluruh syarat-syarat dan ketentuan dalam sholat. Kenapa? Karena larangan itu pada zat ibadah tersebut. Adapun di luar, sebagaimana tadi yang kita jelaskan, seorang sholat menggunakan surban dari sutra, maka sholatnya tetap sah walaupun dia dapat dosa. Sholat menggunakan peci yang terbuat dari sutra, sah atau tidak? Pecinya dari sutra, sah atau tidak? Sah ya, karena peci bukan syarat sahnya sholat, bukan untuk menutup aurat. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Sholat menghadap kuburan itu masuk dalam zat ibadah itu atau di luar ibadah tersebut. Sebagian mengatakan ya, sholat menghadap kuburan itu di luar ibadah sholat itu, di luar ibadah sholat tersebut, maka dihukumi sholatnya tetap sah. Namun kalau kita lihat dalil-dalil yang ada ya, bahwa larangan sholat di kuburan atau sholat menghadap kuburan, ini larangan terhadap zat sholat tersebut ya. Seperti jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan yang tidak digunakan untuk sholat, karena memang larangan tidak boleh sholat di kuburan. Nah ini sama saja menghadap kuburan ya, seperti sholat di kuburan, karena tidak ada pembatas ya, sama seperti orang sholat di kuburan. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau, tidak harus di depan kuburan itu, baik di kanan kiri di belakang, tetap itu juga hukumnya haram. Nanti akan disampaikan oleh beliau ya. Tidak hanya di depan arah kiblat kita, tapi di samping kanan kiri juga termasuk larangan atau haram untuk sholat di tempat yang ada kuburannya. Dan pendapat yang radhiyallahu alam, menurut dalil yang ada, sholatnya itu tidak sah. Sholatnya tidak sah. Maka yang lebih hati-hati ya, cari tempat yang memang bebas, tidak ada kuburannya. Kalau ada masjid yang situ ada kuburannya ya, jangan sholat di situ. Atau terpaksa cari tempat yang lain ya. Atau memang lupa kalau di situ ada kuburannya, lebih baik diulangi ya, karena itu lebih hati-hati ya. Karena menurut pendapat yang kita sebutkan ini, yang roji Allahu alam bisawab, yaitu sholatnya tidak sah. Dan itu yang dirojikan oleh ulama-ulama dari Hanabilah ya, sholatnya itu tidak sah dan dia wajib mengulangi sholatnya kalau dia baru tahu ternyata ada kuburan di masjid tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, nah poin yang ke-8 kata beliau, as-salatu indaha walau biduni istiqbal, yaitu haram sholat di tempat yang ada kuburannya walaupun bukan menghadap kuburan, yaitu di samping kanan atau samping kirinya. Wa fihi ahadits, beliau membawakan beberapa hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illal maqbara wal hammam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi ini, tanah ini semuanya masjid, tempat bisa dipakai untuk sholat. Illal maqbara, kecuali kuburan dan hammam, dan juga tempat mandi, kamar mandi. Ya, ini yang tidak boleh dipakai untuk sholat.
kuburan dan hammam. Berarti kalau di situ ada kuburannya, tetap tidak boleh dipakai untuk sholat, kecuali ada pembatasnya. Kecuali ada pembatasnya, ada pagarnya, sebagaimana disarankan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kalau memang di depan tempat ibadah masjid itu ada kuburannya, hendaknya menggunakan dinding ataupun pagar yang menghalangi agar tidak langsung bersama kuburan. Ataupun ada kuburan di sampingnya, maka ada pagarnya supaya tidak langsung dengan kuburan tersebut. Ini yang dibawakan oleh beliau menjadi dalil bahwa kuburan itu walaupun di samping kanan ataupun kiri tetap tidak boleh sholat di tempat tersebut. Dalil yang kedua, ya, beliau membawakan beberapa dalil dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati bainal kubur. Rasulullah SAW melarang sholat di antara kuburan. Ya, sholat di antara kuburan. Namanya di antara kuburan itu tidak harus di depannya, bisa di sampingnya, bisa di belakangnya, bisa di kanan kirinya. Ini di antara kuburan. Maka ini menjadi dalil yang dibawakan oleh beliau, tidak boleh sholat walaupun kuburannya di samping atau tidak di depan. Dalil yang ketiga, an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikan rumah-rumah kalian itu tempat untuk salat. Jangan kosong dari ibadah salat. Wa la tattakhiduha qubura. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan yang tidak pernah dipakai untuk salat. Baik. Ini menjadi dalil larangan sholat di kuburan. Larangan yang tegas, tidak boleh sholat di kuburan. Nah, tidak boleh sholat di kuburan itu tidak hanya kuburan ada di hadapan kita. Ya. Contoh kuburannya dia sholat di lokasi kuburan, kemudian kuburannya ada di sampingnya, dia menghadap ke arah kiblat, di depannya tidak ada kuburan sama sekali. Tetap ini hukumnya tidak boleh karena sholat di kuburan. Begitupun ada masjid yang di halamannya ada kuburan, berarti sama saja, ya, dia di situ ada kuburan yang dilarang untuk sholat di tempat yang ada kuburan. Baik. Dan di sini tentunya sholat sunnah, ya, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian, ya, ij'alu fi buyutikum min sholatikum, jadikan rumah-rumah kalian itu tempat untuk sholat, maksudnya sholat sunnah, ya. Adapun sholat wajib maka dikerjakan di masjid bagi laki-laki. Dalil yang keempat, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal bait allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ini dalil yang mirip. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini dalil mirip dengan dalil yang sebelumnya. Baik, sampai di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat judul dalam bukunya, yaitu bab karahiyatus salat fil maqabir. Bab dibencinya salat di kuburan. Ya. Lalu beliau membawakan dalil-dalil yang kita bacakan ini ataupun dalil-dalil yang lain. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya ini larangan sangat tegas, yaitu salat di kuburan. Sholat di tempat yang ada kuburnya ini larangan yang sangat tegas, sehingga seorang muslim tidak menggampangkan untuk sholat di tempat yang ada kuburannya. Allahu a'lam bishawab. Tapi di sini beliau membawakan, ya, pendapat para ulama yang beliau kuatkan, yaitu man shalla fi maqbaratin au ila qabrin a'ada abadan. Ya, ini dinukilkan dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, barang siapa yang sholat di kuburan atau sholat menghadap kuburan, maka dia ulangi sholatnya. Berarti tadi yang kita sebutkan, yaitu sholatnya tidak sah. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Allahu Akbar, Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun alasan kenapa tidak boleh salat di kuburan atau kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat di kuburan, di antara para ulama ada yang mengatakan karena kuburan itu najis. Ya, tempat yang najis. Kena bangkai. Ya, ini menurut yang mengatakan itu kuburan yang najis. Tapi ini dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala kalau ini alasan yang jauh. Alasan yang lebih tepat sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dinukilkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu kata Syekhul Islam, wala tasihhu salatu fil maqbarah wala ilaiha wan nahyu an dzalika innama huwa syaddud dzari'ah asyirk. Tidak sah salat di kuburan atau salat menghadap kuburan, dan larangan salat di kuburan itu adalah sebagai syaddud dzari'ah asyirk, yaitu menutup pintu, menutup celah kepada kesyirikan. Rasulullah SAW melarang kita salat di kuburan atau salat menghadap kuburan karena beliau menutup segala celah, segala pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Ditutup oleh Rasulullah SAW.
Karena bisa jadi kalau awalnya orang sholat menghadap kuburan, lama-lamaan dia mengagungkan kuburan itu dan bisa jadi dia menyembah kuburan tersebut. Ini yang beliau khawatirkan. Karena masalah kuburan itu masalah yang besar, masalah yang mengkhawatirkan. Kita tahu bahwa kebanyakan manusia terjerumus dalam kesyirikan gara-gara kuburan. Kuburan yang banyak menyeret manusia ke dalam kesyirikan. Kesyirikan pertama kali di muka bumi ini juga dengan kuburan. Pertama kali umatnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka terjatuh dalam kesyirikan juga gara-gara kuburan. Karena mengagungkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, mengagungkan orang-orang soleh, akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Begitupun dari zaman ke zaman sampai hari kiamat, sampai zaman kita sekarang, yang menyebabkan orang banyak terjerumus dalam kesyirikan adalah karena berlebihan kepada kuburan, berlebihan kepada orang-orang soleh. Ya, ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya yang mencelakakan kalian, menghancurkan kalian, dan juga menghancurkan orang-orang sebelum kalian, kata Rasul adalah gulu, berlebihan, mengagungkan kuburan yang berlebihan, mengagungkan orang-orang soleh yang berlebihan, itu yang menyeret manusia masuk ke dalam kesyirikan. Maka Rasulullah mencegah, beliau menutup segala pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Apakah memperbagus kuburan, apakah menghiasi kuburan, menyalakan penerangan di kuburan, membangun kuburan, itu semua dilarang oleh Rasulullah agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Allahu a'lam bishawab. Kita akan bahas di pertemuan akan datang tentang membangun di atas kuburan. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Monggo. Orang jualan apa? Jualan jin. Oh, ginjing. Gijing. Jualan gijing. Tapi apa hukumnya orang yang jualan tersebut? Di dalam Islam tidak ada disyariatkan untuk memakai gijing seperti itu, ya. Tidak ada, ya, tidak disyariatkan untuk memakai gijing. Maka ini menyelisihi perintah Rasulullah, menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka seorang muslim tidak perlu memakai semacam itu, ya. Cukup, ya, kuburannya hanya tanah. Kemudian kalau memang dikhawatirkan itu bisa digali oleh binatang buas, bisa ditaburkan kerikil di atasnya, selesai, ya, nggak perlu pakai gijing dan seterusnya, ya. Nah, hukum orang yang jualan seperti itu, apakah penghasilannya boleh atau haram atau halal, Allahu a'lam bishawab, ya, kami belum tahu. Nah, silakan. Bagaimana dengan berdoa menghadap kuburan? Berdoa menghadap kuburan. Nah, sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya. Berdoa itu disunahkan menghadap kiblat, ya. Tapi kalau kuburannya itu searah dengan kiblat, maka tidak masalah. Nah, tapi yang lebih tepat adalah berdoa menghadap ke arah kiblat, ya. Apalagi sambil mengangkat tangan, maka dianjurkan berdoa menghadap kiblat. Ya, ini yang kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Namun ada sebagian ulama seperti Syekh bin Baz, ya, beliau membolehkan, tidak masalah doa itu menghadap kuburan, karena dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu ketika menguburkan jenazah, Rasulullah memerintahkan untuk mohonkan ampun untuk saudara kalian ini, ya, mohonkan ampun, mohonkan rahmat untuk saudara kalian ini. Dan ketika itu para sahabat sedang mengitari kuburan. Jadi mereka sambil mendoakan orang yang meninggal ini tidak harus menghadap kiblat, ya, mereka berdoa mengitari kuburan, jadi sehadapnya. Dan kata Syekh Al-Albani, kata Syekh bin Baz rahimahullah, itu lebih dekat dengan kuburan. Kalau misalkan dia menghadap ke arah kiblat, sedangkan kuburannya mungkin jauh dari arah kiblat, otomatis dia jauh dari kuburan tersebut. Ya, maka di sini menurut Syekh bin Baz rahimahullah
Tidak masalah orang kalau berdoa menghadap kuburan. Namun yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani di sini dan beliau merujikan yaitu lebih baik salat menghadap doa menghadap kiblat. Karena itu ya doa itu termasuk salat itu ya. Karena doa itu termasuk salat dan intinya salat adalah doa. Jadi mengkiaskan salat itu dengan doa. Kalau salat itu tidak boleh menghadap kuburan, berarti doa juga tidak boleh menghadap kuburan ya. Allah a'lam bishawab. Ini masalah yang luas ya. Bisa dipakai dua-duanya gitu ya. Enggak harus kita membuang salah satu. Allah a'lam bishawab. Nah. Kalau makamnya apa? Oh, selesai sholat baru tahu itu ada makam, itu ya? Udah lama. Tapi kalau udah lama sudah gugur kewajiban untuk mengulang sholat. Ya. Sholat itu sudah sesuai ketentuan dan sesuai waktunya. Ya, sesungguhnya sholat itu inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ditulis waktu-waktunya untuk orang-orang muslim. Ya. Baik, maka kalau sudah keluar dari waktunya maka tidak ada qadha, ya, tidak ada qadha bagi sholat. Misalkan ada orang yang mungkin dengan sengaja meninggalkan sholat, lalu dia sadar di umur yang akan datang, mungkin di masih muda banyak dia meninggalkan sholat, kemudian di usia agak tua baru dia sadar, ya, sholat itu wajib, maka nggak perlu dia mengqadha sholat yang dia tinggalkan itu. Cuma para ulama menyarankan dia perbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah ya sebagai tebusan ya, bukan sebagai qadha tapi sebagai tebusan karena dia sudah meninggalkan banyak sholat. Nah, seperti itu orang yang sholat di masjid lalu dia di belakangan baru tahu ternyata ada kuburannya, tidak perlu mengqadha sholat tersebut ya. Allahu a'lam bishawab. Sabun. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.